Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Evi Wahyu. Teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi informasi tentang cara tes psikologi SIM untuk perpanjangan SIM online. Dan tes psikologinya ini juga online ya teman-teman, menggunakan aplikasi EPSI namanya dari Digital Korlantas. Oke teman-teman, tapi seperti biasa sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa untuk teman-teman di subscribe di channel ini dulu, supaya saya lebih bersemangat lagi untuk menghadirkan video-video lain yang lebih bermanfaat lagi tentunya. Subscribe dulu, subscribe dulu. Oke, langsung saja kita lanjutkan videonya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa sih tes psikologi SIM itu, tes psikologi SIM merupakan sebuah tes yang menjadi salah satu persyaratan penerbitan SIM di Indonesia. Tes psikologi SIM menggunakan faktor-faktor yang diperlukan untuk berkendara dengan aman dari sisi psikologis individu. Artinya, tes yang dapat mengukur kinerja individu dalam berkendara dalam rentang waktu yang lama, dalam situasi tertekan di jalan raya, mampu menampilkan unjuk kerja yang baik dalam berkendara. Jadi buat teman-teman yang mau perpanjangan SIM, ini wajib banget ditonton karena prosesnya harus melalui tahap ini ya, tes psikologi SIM. Dan tes psikologi SIM secara online ini jatuhnya jadi lebih murah banget ya teman-teman. Kita udah nggak usah antri, nggak usah ribet-ribet datang ke tempat tes. Kita bisa langsung tes secara online dan harganya lebih murah, cuma 37.500 aja. Kalau misalnya kita perpanjangannya langsung ke Satpas, biasanya itu sekitar 75.000 gitu loh teman-teman. Jadi ini sangat hemat banget gitu ya. Dan waktunya juga fleksibel kapan aja. Dan untuk cara tesnya ini juga gampang banget ya teman-teman. Yang pasti yang pertama kita harus install aplikasinya dulu. Kalau teman-teman udah masuk di aplikasi Digital Korlantas untuk perpanjangan SIM itu, teman-teman bisa langsung klik linknya di situ, epsi.id. Atau kalau teman-teman mau langsung lewat Chrome juga bisa ya, di epsi.id gitu, nanti langsung muncul di situ. Dan ini harus pakai handphone ya teman-teman, nggak bisa pakai komputer atau laptop. Kemudian nanti teman-teman ikuti aja. Kalau misalnya teman-teman mau tes, langsung mulai aja tes. Tapi nanti di situ teman-teman suruh install aplikasinya dulu. Ya ikutin aja untuk install aplikasinya. Kemudian nanti teman-teman bisa daftar dulu. Daftarnya sama aja seperti teman-teman saat akan menggunakan aplikasi gitu ya teman-teman. Jadi kita daftar nama kita gitu. Kemudian nanti ada aktivasi email juga, dan juga ada verifikasi EKTP juga nanti di situ. Kemudian nanti setelah itu, setelah selesai, teman-teman bisa langsung klik di pojok kiri atas tes psikologi SIM. Kemudian teman-teman diarahkan untuk pembelian vouchernya terlebih dahulu untuk tes. Harga vouchernya 37.500. Cara belinya teman-teman langsung klik aja di tombol hijau di bawah itu. Nanti teman-teman ikuti aja alurnya. Dan untuk pembayarannya sendiri teman-teman, ini caranya juga banyak ya. Bisa menggunakan agen 46. Jadi tujuannya ini adalah virtual account BNI. Tapi teman-teman bisa bayarnya itu pakai agen 46, cabang atau outlet BNI, ATM BNI, mobile banking, e-banking, SMS banking, ATM bersama, ataupun dari bank lain juga bisa. Dan teman-teman juga bisa menggunakan e-wallet OVO. Kalau pakai OVO teman-teman langsung isi aja OVO teman-teman, nanti bisa langsung bayar di situ. Kemudian untuk tesnya sendiri terdiri dari dua kalau nggak salah ya teman-teman. Ada tes kepribadian dan juga tes ketelitian. Ini sebenarnya soalnya tuh gampang-gampang teman-teman, nggak ada soal yang salah atau benar gitu ya. Semuanya itu kayak penalaran aja. Jadi teman-teman percayakan ke diri teman-teman aja, jawab semengalirnya teman-teman aja. Tapi ini ada waktunya teman-teman. Untuk tesnya sendiri itu paling lama butuh waktu 1 jam. Tapi sebenarnya nggak sampai segitu kalau teman-teman bisa jawabnya lebih cepat. Karena ini nggak ada soal benar salah, tinggal kecepatan kita membaca aja. Dan ini waktunya itu berjalan teman-teman. Tiap satu soal itu dikasih waktu berapa detik gitu. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan waktu yang longgar, yang luang, yang benar-benar nggak ada kebisingan, yang bisa supaya kita bisa konsentrasi penuh gitu untuk mengerjakan soal-soalnya. Soal-soalnya itu contohnya seperti ini teman-teman. Orang yang cerdas lebih tidak disukai daripada orang yang demokratis. Nah di situ ada pilihannya. STS, maksudnya STS itu adalah sangat tidak setuju. TS, tidak setuju. ATS, agak tidak setuju. S, setuju. SS, sangat setuju. Di situ teman-teman bisa pilih
sesuai dengan pemikiran teman-teman gimana gitu. Kalau misalnya mau pilih setuju ya klik aja di setuju gitu. Kalau misalnya nggak setuju ya di TS itu berarti teman-teman gitu ya. Jadi ini tidak ada soal yang benar ataupun salah gitu. Jadi teman-teman bisa jawab sesuai dengan pemikiran teman-teman aja gitu. Kemudian untuk tes kecermatan ini yang agak lumayan ya teman-teman. Sebenarnya soalnya tuh nggak banyak, cuman karena waktunya berjalan jadi kita grogi gitu ya. Ini contohnya kayak gini misalnya. Ini ada kunci 16983, jawabannya A, B, C, D, E. Nah, di soalnya ada 8693. Di situ tuh kita harus jawab apa? Kita cari soal yang nggak ada nomornya di situ. 8 ada ya, 6 juga ada, 9 ada, 3 ada. Yang nggak ada apa? 1. Kalau 1 apa? A berarti. Kayak gitu loh teman-teman. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Nomor 2 itu ada nomor 1968. 1 ada, 9 ada, 6 ada, 8 ada. Nah ini soal nomor 2 tuh sebenarnya jawabannya E teman-teman, karena yang nggak ada tuh 3. Sorry saya salah tadi ya teman-teman. Ini saya tadi bikin sendiri soalnya. Nah nomor 3 itu 1 ada, 9 ada, 8 ada, 6 ada. Yang nggak ada apa? 3. Jadi jawabannya E. Jadi harusnya nomor 2 sama nomor 3 itu jawabannya sama-sama E ya teman-teman. Sorry ya. Oke teman-teman, bisa lanjutkan sendiri latihannya. Jadi sebenarnya soalnya tuh gampang-gampang, cuman kita tuh harus teliti aja gitu, dan harus benar-benar mempersiapkan waktu karena grogi ada waktu yang berjalan itu teman-teman gitu. Oke, dan kira-kira apakah ada ya yang nggak lolos ya? Sebenarnya mungkin ada aja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang nggak lolos, teman-teman nggak perlu khawatir karena teman-teman bisa untuk tes ulang. Jadi jika pada tes pertama tidak lolos, maka masih ada kesempatan untuk mengulang dalam jangka waktu 1 hari hingga 6 bulan sejak tes pertama. Dalam selang waktu tersebut, untuk mengikuti tes kedua, Anda diwajibkan untuk mengikuti sesi konseling. Setelah dinyatakan boleh lanjut oleh konselornya, maka Anda akan secara otomatis akan dapat mengerjakan tesnya lagi gitu. Jadi harus ada konselingnya itu dulu loh teman-teman. Nggak bisa langsung kayak tes gitu ya. Semoga aja teman-teman yang mau tes psikologi bisa lihat video ini dulu supaya lebih siap gitu ya, supaya nggak gagal dan lebih lancar gitu nanti. Oke teman-teman. Nah, untuk hasil tes psikologi ini sendiri berlaku selama 6 bulan ya teman-teman, dan bisa digunakan untuk perpanjangan SIM secara offline. Jadi kalau teman-teman itu pengen perpanjangan SIM secara offline pun, teman-teman bisa tes psikologi melalui aplikasi FC ini. Jadi nggak usah antri lagi di sana, dan juga harganya pasti lebih murah banget. Oke teman-teman, gimana? Teman-teman apakah udah pada paham semuanya? Jika teman-teman belum pada paham, teman-teman bisa langsung komen aja di bawah ini tanpa sungkan-sungkan. Oke teman-teman, jika saya tahu pasti saya akan langsung jawab. Jika saya nggak tahu, insya Allah saya akan bantu cari tahu. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like jika teman-teman merasa suka dengan video ini, dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, supaya teman-teman yang lain mendapatkan manfaat yang sama. Dan yang terakhir, seperti biasa, jangan lupa subscribe ya, nyalakan notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video lain dari saya. Bye-bye.